Kami dari kelompok 5, nama saya Suganda. Nama saya Pida Julita. Nama saya Lailatul Latifah. Nama saya Ratnasari. Nama saya Ali Ramdhani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami ke Museum Bank Indonesia yang ada di Jakarta. Setelah itu, Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum di Jakarta, Indonesia yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, RT 4, RW 6, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, depan Stasiun Beos Kota. Dengan menempati area bekas Gedung Bank Indonesia Kota yang merupakan cagar budaya peninggalan Rejavasce Bank yang beraliran neoklasikal, dipadu dengan pengaruh lokal dan dibangun pertama kali pada tahun 1828. Tempat wisata ini terbilang cukup unik dan tentunya memberikan berbagai macam pengetahuan mengenai sejarah Bank Indonesia. Awal mulanya bangunan objek wisata Museum Bank Indonesia adalah sebuah rumah sakit umum yang bernama Bimen Hospital. Hingga pada sekitar tahun 1828, bangunan tersebut diubah fungsinya menjadi tempat penyimpanan uang atau bank dengan nama Rejavasce Bank. Selama 1 abad berlangsung, tepatnya pada tahun 1953, setelah 9 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan DJB ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia yang lebih dikenal sebagai Bank Indonesia. Selang 9 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1962, pemerintah Indonesia kemudian memindahkan Bank Indonesia tersebut ke lokasi baru dan lebih strategis, sehingga tempat Bank Indonesia yang dahulu menjadi kosong tanpa digunakan untuk keperluan yang penting. Akhirnya pada tahun 2006, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah meresmikan bangunan kosong tersebut sebagai Museum Bank Indonesia yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Jika Anda perhatikan, bangunan Museum Bank Indonesia akan terlihat sangat unik, tradisional, dan kokoh berdiri dengan tegaknya. Area parkir yang tersedia di tempat ini pun cukup luas sekali, sehingga mempermudah bagi para pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Museum Bank Indonesia menempati bangunan yang berusia tua dan memiliki sejarah panjang dalam dunia perbankan Indonesia. Penggunaan gedung ini sebagai kantor Bank Indonesia tidak berlangsung lama. Pada tahun 1962, Bank Indonesia pindah ke gedung yang baru. Sejak saat itu, gedung tersebut praktis kosong dan tidak digunakan lagi. Padahal gedung tersebut merupakan gedung yang mempunyai nilai sejarah tinggi yang terancam kerusakan apabila tidak dimanfaatkan dan dilestarikan. Program apa yang ada di Museum Bank Indonesia dan fasilitas apa saja yang ada? Dari nilai historis yang tersirat pada gedung ini, pemerintah akhirnya menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Di samping itu, Bank Indonesia juga memiliki benda-benda dan dokumen-dokumen bersejarah yang perlu dirawat dan diolah untuk dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Pelestarian Gedung Bank Indonesia Kota tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang telah mencanangkan daerah kota sebagai daerah pengembangan kota lama Jakarta. Bahkan Bank Indonesia diharapkan menjadi pelopor dari pemugaran atau revitalisasi gedung-gedung bersejarah di daerah kota. Tujuan pendirian Bank Sentral Museum Indonesia. Bank Sentral Museum Indonesia dibangun dengan beberapa tujuan utama yang bersifat edukatif, historis, dan kultural. Pertama-tama, pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang peran Bank Sentral dalam mengelola stabilitas ekonomi melalui pameran, workshop, dan program edukasi. Museum berusaha meningkatkan literasi keuangan serta kesadaran akan pentingnya kebijakan moneter. Selain itu, tujuan lain dari pendirian museum ini adalah untuk melestarikan warisan sejarah perbankan Indonesia dengan menyajikan koleksi-koleksi benda bersejarah, dokumen, dan artefak. Museum menjadi wadah penyimpanan yang aman bagi peninggalan berharga yang mencerminkan evolusi sistem keuangan negara. Pada gilirannya, hal ini mendukung upaya pelestarian identitas dan memperkuat rasa kebangsaan. Museum juga menjadi sarana untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia yang terkait dengan dunia perbankan.
Dengan menghadirkan seni, kerajinan, dan aspek kultural lainnya, museum menciptakan pengalaman yang menyeluruh, menggabungkan sejarah ekonomi dengan keindahan seni dan kearifan lokal. Ini dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung lokal dan turis, mendorong apresiasi terhadap warisan budaya bangsa. Sebagai tempat penyelenggaraan riset dan penelitian, museum ini juga bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang handal bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia, dengan menyediakan akses ke data historis dan referensi yang akurat. Museum berkontribusi pada pengembangan pengetahuan ekonomi nasional. Terakhir, Bank Sentral Museum Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat pertemuan dan dialog antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum, dengan mengadakan seminar, konferensi, dan kegiatan kolaboratif lainnya. Museum menjadi tempat diskusi yang menyajikan pemikiran strategis dalam respon dinamika ekonomi global dan nasional. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang visi dan misi Museum Bank Indonesia. Visi untuk menjadi instrumen dan fasilitas untuk menebarluaskan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses mengenai fungsi dan peran Bank Sentral di Indonesia kepada publik, dan fasilitas ini dikelola secara profesional. Misi 1. Untuk memberikan informasi tentang sejarah Bank Sentral Indonesia yang lengkap, akurat, dan objektif, dan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dan yang kedua, untuk menyediakan fasilitas dan sarana rekreasi edukatif kepada masyarakat. 3. Untuk melestarikan situs sejarah. Yang selanjutnya ada program utama Museum Bank Indonesia. Yang pertama ada jelajahi museum, seperti kita menjelajahi bangunan. Yang selanjutnya ada program utama Museum Bank Indonesia. Yang pertama ada jelajahi museum, seperti kita menjelajahi bangunan bersejarah, akan belajar tentang perjalanan Bank Indonesia. Dan yang kedua ada forum diskusi, menyediakan mahasiswa dengan up-to-date dan informasi yang akurat mengenai kebijakan Bank Indonesia. Dan yang ketiga, interaksi, melakukan banyak kegiatan menarik, pemutaran film seni, pertunjukan musik, peluncuran buku, dan lain-lain. Dan yang keempat, galeri budaya. Museum Bank Indonesia bekerjasama dengan kami untuk melakukan pemeran seni tara di sini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran yang dilakukan di Bank Museum Indonesia. Sistem pembayaran di Museum Bank Indonesia didesain untuk memberikan kemudahan kepada pengunjung dalam melakukan transaksi di berbagai fasilitas museum. Yang pertama, pengunjung bisa memilih transaksi secara langsung atau cash dengan uang tunai. Kalau yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi, museum juga menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui kredit dan debit. Lalu yang ketiga, museum juga mengadopsi teknologi pembayaran digital, memungkinkan pengunjung untuk menggunakan dompet digital atau aplikasi pembayaran seluler. Dengan integrasi teknologi ini, pengunjung dapat dengan mudah membayar tiket masuk, belanja di toko souvenir, atau berpartisipasi dalam kegiatan khusus museum menggunakan perangkat seluler mereka. Lalu yang terakhir adalah museum dapat menggandeng mitra pembayaran elektronik atau bank untuk memberikan fasilitas pembayaran yang lebih luas. Dengan terus berinovasi dalam sistem pembayaran, Museum Bank Indonesia berusaha menciptakan lingkungan yang ramah pengunjung dan sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia akan diluncurkan secara resmi pada tahun 2008. Saat ini, Museum Bank Indonesia adalah dalam tahap implementasi. Ini akan menyediakan beberapa fasilitas untuk kenyamanan para tamu. Yang pertama yaitu talk room. Kamar ini tersedia untuk para pengunjung yang ingin menempatkan barang-barang mereka saat mengunjungi
BI Bank Sentral. Dan kedua yaitu BI Information Center. Di ruangan ini, pengunjung akan memiliki akses ke informasi yang melimpah dari masa lalu ke masa kini dengan cukup lengthy time series tentang sejarah dan peran bank sentral. Semua informasi ini dapat diperoleh melalui peralatan multimedia dan sudah berguna untuk melakukan penelitian, analisis keputusan dan sebagainya. Selain informasi dari bank sentral, informasi dari berbagai sumber dalam dan luar negeri juga tersedia. Pengunjung dapat mencetak data atau informasi dari komputer. Selain informasi berlimpah tersebut, Bank Sentral telah meluncurkan BI Virtual Museum yang menyediakan informasi tentang Sentral Bank Museum melalui jaringan internet. Yang ketiga yaitu auditorium. Auditorium ini terletak di lantai 2 dari Sentral Bank Museum berdekatan dengan BI Pusat Informasi. Ruangan ini digunakan untuk mengadakan seminar dan diskusi yang disponsori oleh Bank Sentral atau pihak luar. Dan yang terakhir yaitu buku dan souvenir. Pengunjung dapat membeli berbagai publikasi dan souvenir yang berkaitan dengan museum, khususnya Museum Bank Sentral. Makanan ringan dan juga minuman tersedia. Selanjutnya yaitu koleksi Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia terdiri dari 2 lantai yang dapat dijelajahi oleh pengunjung. Lantai pertama terdiri dari pintu masuk utama, pintu masuk belakang, ruang pengeluaran dan pengedaran uang perpustakaan serta kafe museum. Sementara itu, lantai kedua terdiri dari lobi, ruang penitipan barang, ruang pelayanan pengunjung, ruang lokakarya teater, ruang pengantar sejarah, pra-BI serta ruang pameran tetap serta ruang emas. Saat pertama masuk, saya langsung menuju lantai 2 karena tempat pameran tetap koleksi yang ada di museum ini ada di lantai 2. Sebelum masuk pun, saya terlebih dahulu menitipkan tas dan jaket saya di tempat penitipan barang. Lalu setelah itu, saya pergi ke ruang pelayanan pengunjung, di mana saat di sana saya diberikan semacam tiket masuk untuk melihat-lihat pameran uang kerajaan di Nusantara, masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha. Sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan Nusantara telah menuntut penggunaan alat pembayaran yang bisa diterima secara umum sebagai pengganti sistem barter. Mulanya alat pembayaran yang digunakan masih sangat sederhana, seperti di wilayah Irian yang memakai kulit kerang dengan jenis tertentu, lalu di wilayah Bengkulu dan Pekalongan yang memakai manik-manik, dan di wilayah Bekasi memakai belincung, semacam kapak batu sebagai alat pembayaran pada saat itu. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam. Mata uang tertua dibuat sekitar awal abad ke-12 dari emas dan perak yang disebut krisnala atau uang ma. Peninggalan kerajaan Jenggala. Sementara di luar Jawa, kerajaan Buton meninggalkan uang kampua yang beredar pada abad ke-9. Kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit pada masa itu telah mempunyai mata uang sendiri. Sayangnya uang peninggalan di masa kerajaan Sriwijaya belum ditemukan. Sedangkan Majapahit meninggalkan uang gobok yang terbuat dari tembaga. Diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai ke-16. Selain sebagai alat pembayaran, uang ini juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Masa kejayaan kerajaan Islam. Pada abad ke-15 ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, seperti mata uang dari Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Banten, dan Sumenep. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya bertuliskan Arab. Misalnya uang kerajaan Jambi pada sisi belakang bertuliskan Arab sanad 1256 dan pada sisi depan Khilafat Al-Mukmin. Yang unik adalah uang kerajaan Sumenep yang berasal dari uang asing dan kemudian diberi cap Sumenep dengan aksara Arab. Hal ini jadi salah satu bukti bahwa kerajaan-kerajaan Islam saat itu berperan aktif dalam kegiatan niaga di Nusantara, sehingga uang-uang kerajaan tersebut beredar seiring dengan mata uang asing.
bahkan bisa dipertukarkan. Misalnya 1 real Spanyol sama dengan 16 mas atau dirham Aceh dan 4 siling Inggris sama dengan 5 dirham Aceh. Uang kolonial, VOC, dan usaha-usaha pembiayaan perdagangannya kongsi dengan Belanda. VOC pada tahun 1602 sampai 1799 yang mendominasi perdagangan di Nusantara berusaha menggantikan semua mata uang asing yang beredar di Nusantara. Untuk menggantikan real Spanyol yang populer, dicetaklah uang real Belanda. Selain itu, uang perak Belanda, Rijksdaaldel, dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara. Pada tahun 1727, VOC mengedarkan uang recehan tembaga untuk menggantikan kesi Cina. Lalu pada tahun 1748, VOC memperkenalkan uang kertas dalam bentuk surat berharga atau sertifikat. Sambutan baik masyarakat mendorong VOC untuk menambah jumlah sertifikat yang dijual dengan nilai nominal yang bervariasi mulai dari 1 sampai 1000 Rijksdaaldel. Sejak 1783, VOC mengedarkan uang kertas dengan jaminan perak 100%. Hindia Timur waktu berada di tangan Inggris, Roti Jawa. Sewaktu Hindia Timur berada di tangan Inggris pada tahun 1808 sampai 1815, Raffles berusaha memperbaiki keadaan keuangan di wilayah ini dengan menarik sekitar 8,5 juta Rijksdaaldel dari peredaran dan menghidupkan kembali real Spanyol sebagai standar mata uang perak. Pada tahun 1813, real Spanyol ini digantikan dengan roti Jawa yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga yang dicetak di Surabaya. Pemerintah Hindia Timur dan Hindia Belanda, uang gulden Hindia Belanda. Pada tahun 1817, para komisaris Jenderal Elout, Buyscke, dan Van der Capellen pada tahun 1815 sampai 1819 yang memerintah Hindia Belanda atas nama Raja Belanda menerbitkan gulden Hindia Belanda untuk menggantikan roti Jawa. Hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB. Masa oktroi 1 sampai 8 pada tahun 1825. Raja Willem I mengusulkan agar didirikan suatu bank di Jawa. Usulan ini berlanjut dengan lahirnya The Javas Bank pada 1828 dengan berlandaskan kepada sebuah oktroi, yaitu wewenang khusus dari Raja Belanda. Berdasarkan oktroi tersebut, The Javas Bank diberi wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank dengan nilai 5 gulden ke atas. Karena terbatasnya percetakan, sebagian uang yang beredar di Hindia Belanda merupakan uang logam, yaitu uang logam duit atau mata uang recehan tembaga yang diterbitkan VOC pada tahun 1727 yang kembali berlaku pada Van de Bos. Masa DJB Wet pada 1892, The Javas Bank menggantikan oktroi. The Javas Bank tetap mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dengan pecahan 5 gulden ke atas. Uang kertas yang pernah dicetak The Javas Bank diantaranya seri JP Coen, seri Bingkai, dan seri Merkurius. Adapun seri Wayang merupakan uang kertas terakhir di Javas Bank sebelum pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu, pemerintah militer pusat yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut dengan uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan pemerintah Dai Nippon. Namun, tak sempat diedarkan. Emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seibu diedarkan pada tahun 1943. Setelah pemasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok pada 29 September 1945, Komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nica, letterless in this civil administration.
uang awal kemerdekaan RI, kemerdekaan Indonesia, dan masuknya NICA ke Indonesia, uang NICA, pada awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi moneter negara ini sangatlah buruk. Diperkirakan ada sekitar 4 miliar rupiah Jepang yang beredar, 1,6 miliar beredar di Pulau Jawa. Kondisi moneter semakin memburuk ketika NICA dengan sekutu menduduki kota-kota besar Indonesia dan menguasai bank-bank Jepang. Lalu, dengan mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut, NICA menggunakan rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai pribumi, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. NICA juga mengedarkan Hindia Belanda baru yang dikenal sebagai uang NICA. Itu semua memperarah kondisi keuangan Indonesia. Di wilayah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tak dapat segera mencetak mata uang sendiri karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasinya, berdasarkan maklumat 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mata uang NICA tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Mata uang ori sebagai alat perjuangan. Uang ori. Desakan untuk mencetak uang sendiri mulai bermunculan. Pemerintahan menerbitkan ori, Orang Republik Indonesia, yang mulai diedarkan pada Oktober 1946. Situasi keamanan yang tidak menentu membuat peredaran ori tersendat-sendat. Ori tetap diedarkan secara gerilya dan terbukti mampu membangkitkan rasa solidaritas serta nasionalisme rakyat Indonesia. Uang orida. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda, pemerintah pusat memberi mandat kepada para pemimpin daerah untuk menerbitkan mata uang lokal, ori daerah, yang berlaku sementara di daerah masing-masing. Sejak 1947, ori daerah atau orida ini terbit antara lain di Provinsi Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Uang Republik Indonesia Syarikat dan Uting Syafruddin Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Syarikat. Pada 1 Mei 1950, pemerintahan RIS menarik ori dan orida dari peredaran, menggantinya dengan mata uang RIS yang telah berlaku sejak 1 Januari 1950. Pada Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan penyehatan keuangan yang dikenal sebagai gunting Syafruddin dengan menggunting uang kertas Deja Bank dan Hindia Belanda pecahan di atas F250. Lembar guntingan bagian kiri tetap berlaku sebagai uang dengan nilai separuhnya, sementara itu bagian kanan dapat ditukar dengan surat pinjaman obligasi RI 1950. Pada Agustus 1950, bentuk negara Indonesia kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan uang RIS tidak berlaku lagi. Uang pemerintahan dan Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 pada tahun 1953, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mengedarkan uang pecahan Rp5 ke atas. Untuk uang kertas pecahan di bawah Rp5 dan uang logam masih merupakan kewenangan pemerintahan Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. Kewenangan ini tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 pada tahun 2004. Tanggal 15 Januari pada tahun 2004, uang Bank Indonesia pada tahun 1953 untuk pertama kalinya uang kertas Bank Indonesia dengan tanda tahun 1952 beredar di Indonesia.
Uang ini disiapkan bersamaan dengan penyusunan Undang-Undang Bank Sentral dan dicetak di percetakan Thomas de la Rue dan Co. Inggris serta percetakan Johan S. en Junen IMP Belanda. Sementara itu NT percetakan Kebayoran mencetak sebagian pecahan Rp10 dan Rp25. Seri ini disusul dengan seri hewan, seri pekerja tangan, seri bunga dan burung, serta seri tokoh nasional atau pahlawan. Rupiah Kepulauan Riau. Pada Oktober 1963, rupiah Kepulauan Riau diterbitkan untuk mengatasi penggunaan dolar Malaya di wilayah Kepulauan Riau. Pada 1 Juli 1964, KRRP ini ditarik dari peredaran, digantikan dengan uang rupiah yang berlaku umum di seluruh wilayah Republik Indonesia lainnya, kecuali Irian Barat. Rupiah Irian Barat. Setelah Irian Barat kembali ke dalam wilayah Republik Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan rupiah Irian Barat pada Oktober 1963 untuk menggantikan gulden yang berlaku sebelumnya di wilayah itu. Rupiah Irian Barat ditarik pada 1 Mei 1971. Uang token. Uang token berarti uang dengan nilai nominal atau nilai yang tercantum pada mata uang yang lebih tinggi daripada nilai materinya atau nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, nilai nominal uang tersebut Rp50.000, sedangkan nilai bahannya hanya seharga Rp25.000. Penetapan nilai dan batas berlakunya uang token ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Uang token pada umumnya berbentuk uang kertas dan uang logam. Uang token juga dapat berarti uang sementara yang dikeluarkan oleh badan usaha tertentu, misalnya perkebunan, lokasi perjudian, dan lokasi rekreasi, yang hanya berlaku di masing-masing lokasi tersebut. Uang token seperti ini dapat terbuat dari kertas, kayu, bambu, ataupun logam, dengan berbagai bentuk, segitiga, segi lima, atau bundar. Batas waktu dan persyaratan berlakunya uang token ini ditentukan oleh penerbit uang tersebut. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, banyak tumbuh perkebunan asing sehingga dibutuhkan mata uang tertentu untuk memperlancar transaksi. Karena pemerintah Hindia Belanda kekurangan bahan untuk membuat mata uang, pihak perkebunan membuat dan mengedarkan mata uang sendiri berlaku di wilayah perkebunan masing-masing. Mata uang tersebut dikenal dengan uang token perkebunan. Sejak tahun 1911, mata uang token perkebunan tidak berlaku karena pemerintah Hindia Belanda sudah dapat memenuhi uang pecahan kecil untuk perkebunan tersebut. Contoh uang token perkebunan adalah uang perkebunan Polo Raja Asahan yang mempunyai nilai nominal 1 dan 10 sen. Uang khusus peringatan Bank Indonesia juga menerbitkan uang khusus peringatan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau untuk tujuan tertentu. Biasanya dicetak dalam jumlah terbatas untuk diedarkan di kalangan kolektor dengan harga jual di atas nilai nominalnya. Pada 1970, Bank Indonesia mengeluarkan uang khusus peringatan pertama untuk memperingati kemerdekaan RI ke-25. Uang khusus peringatan selanjutnya adalah seri-seri Cagar Alam 1974 dan 1987. Perjuangan Angkatan 45 1990, Save the Children 1990, Pembangunan Jangka Panjang 1 1993, Kemerdekaan RI ke-50 1995, Children of the World 1999, 100 tahun Bung Karno pada tahun 2000 dan seabad Bung Hatta pada 2002. Semuanya terbuat dari emas atau perak, kecuali seri Pembangunan Jangka Panjang 1 1993 yang terbuat dari lembar plastik. Ketika terjadi krisis moneter, kebutuhan akan uang kertas meningkat drastis. Uang plastik pecahan Rp50.000 yang awalnya diterbitkan sebagai uang khusus peringatan terpaksa dikeluarkan demi membutuhi kebutuhan likuiditas perbankan. Uang bersambung adalah uang yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut bergandengan satu sama lain. Uang tersebut sengaja dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk konsumsi para kolektor walaupun tetap merupakan alat pembayaran yang sah.
Jadwal jam buka Museum Bank Indonesia adalah dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Museum Bank Indonesia buka pada jam 8 sampai dengan jam 15.30, lalu hari Senin dan hari libur nasional lainnya tutup. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.